dengan memilih tema yang pas ya, untuk usianya. Ya. Dan di hadapan Nabi ini ada anak muda. Maka materi pembicaraan yang akan dibahas tentu yang berhubungan dengan anak muda juga, yang kira-kira digembari oleh anak muda. Temanya bukan tentang perang, temanya bukan tentang bisnis, tapi Nabi mengajukan suatu pertanyaan yang menarik. Apa kata Rasul kepada Jabir bin Abdullah? Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Khazraji. Ya. Inilah anak muda tokoh kabilah Ansor yang akan kita bersamai pada hari ini. Ya. Banyak sekali kisah menarik tentang Jabir bin Abdullah ini, ya. Sepanjang usianya yang ketika wafat ada yang mengatakan usianya 94 tahun, ya, 94 tahun. Sementara dia masuk Islam itu pada usia sekitar 16 tahun, ya. Jadi jamaah teman-teman sekalian bisa bayangin durasi atau masa hidupnya tidak berbeda dengan atau ya sedikit ya, perbedaannya dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik masuk Islam pada usia sekitar 10 tahunan dan meninggal 100 sekian tahun, 103 atau 104 tahun. Nah, Jabir bin Abdullah bin Haram, ya, Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram ini, ya, juga demikian panjang dan banyak sekali kisah-kisah yang menyertai kehidupan beliau, ya. Nah, kita akan coba telaah dan kemudian mengambil inspirasi dari sosok muda ini yang masuk Islam sejak awal karena dirinya, ya, bersama dengan ayahnya menjadi peserta Bai'atul Aqabah Tsaniyah, ya, Bai'at Aqabah yang kedua. Jadi sebelum Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah ada 3 kali gelombang, ya, tiga gelombang Ansor datang menghadap Rasulullah ke Mekah membaiat beliau. Baiat pertama diikuti oleh 6 orang, ya. Kemudian pada yang kedua disebut dengan Baitul Aqabah Al-Ula ada 12 orang, ya, dan Baiat Aqabah yang kedua pada tahun sekitar 13 kenabian ada sekitar 70 sekian orang, ya. Termasuk diantaranya Abdullah bin Amr bin Haram dan anaknya Jabir bin Abdullah, ya. Sehingga bisa disebut Jabir bin Abdullah ini minas sabiqil awwalina minal ansar, termasuk orang yang di awal-awal masuk Islam dari kalangan Ansar dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, termasuk di antara surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, ya. Walaupun dia masuk Islam sejak awal, dikisahkan dia sempat atau tidak dibolehkan, ya, ikut perang Badar dan Uhud. Di antara kita mungkin bertanya-tanya, bukankah usianya sudah 16 tahun? Sudah cukup usialah untuk ikut perang pada waktu itu. Tapi dia nggak ikut. Kenapa? Sebab dikisahkan, ya, ia tidak sempat ikut perang Badar dan Uhud lantaran dilarang oleh ayahnya karena harus menjaga 9 saudara perempuannya. Masya Allah, ya, dia punya saudara perempuan yang banyak, 9 orang. Nanti ada kisah tersendiri tentang hal ini, ya. Sehingga dia tidak ikut. Namun setelah perang Uhud, di mana apalagi setelah itu ayahnya meninggal dunia. Jadi ayahnya ini adalah pahlawan Uhud, meninggal dunia pada perang Uhud, ya. Abdullah bin Amr bin Haram ini, ya. Dia tidak pernah absen dan selalu bersamai Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya perang Khandaq. Nah, di dalam perang Khandaq ini ada kisah tersendiri bagi Jabir. Saat Rasulullah menggali parit Khandaq dalam kondisi lelah, capek dan berkekurangan, maka dikisahkan Jabirnya
melihat Rasulullah letih, lapar, dia segera kembali ke rumahnya dan memeriksa apa yang mereka miliki. Ternyata mereka hanya punya segenggam gandum, ya, satu ya mangkok gandum begitu kira-kira ya, dan seekor domba kecil. Ya. Katanya kepada istrinya, ayo kita masak makanan ini, gandum ini diadon ya, diproses jadi makanan, jadi roti ya, dan kambing mereka pun disembelih. Nah setelah matang ya, maka dipanggillah Rasulullah SAW. Ya, kata anak yang memanggil Rasulullah itu, ya Rasulullah, kami undang Anda makan di rumah kami, tapi jangan ngajak-ngajak yang lain, jangan ngasih tahu yang lain ya, karena makanannya terbatas, kambing kecil ya, seekor domba kecil. Nah tapi Nabi justru memanggil teman-temannya. Ada riwayat mengatakan hampir 1000 orang itu dipanggil, banyaklah begitu kira-kira ya. Datanglah dia ke rumah Jabir bin Abdullah ini. Oh bingung Jabir ya, karena kambingnya kecil ya, dan kemudian pasti tidak cukup untuk sekian banyak orang. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, isikan gulai ya, atau kuah kambing tadi ke mangkok ya, dari kuali. Jadi ini kualinya ya, jadi kuali gede gitu ya, untuk masak. Nah para sahabat Nabi yang datang ini diminta untuk yang ngantri lah kira-kira ya, dengan mangkok masing-masing ya. Kata terus jangan turunin ini ya, kuali dari tungkunya ini jangan turunin. Dan Masya Allah luar biasa, seluruh sahabat Nabi yang ikut ngantri pada kesempatan tersebut tidak ada yang tidak kebagian. Bahkan ketika semuanya udah dapat masih nyisa. Ini namanya berkah ya. Makanya dalam hadis lain Nabi mengatakan, atau fima ma'nal hadis, tajama'u fi ta'amikum fa inna fihi barakah. Ya, berkumpullah kalian, makanlah kalian bersama fi ta'amikum ya, fa inna fihi barakah. Bagi kita yang sudah berkeluarga teman sekalian, dianjurkan untuk makan bersama dengan keluarga kita supaya mencukupi. Insyaallah lauk satu piring kalau dimakan bersama, insyaallah kebagian semua. Tapi lauk 2 piring kalau makannya sendiri-sendiri, datang makan, insyaallah yang terakhir gak kebagian lagi gitu ya. Nah fa inna fihi barakah, karena itulah keberkahan ya. Nah ini kisah beliau ya, Jabir bin Abdullah dalam perang Khandaq. Dan dalam kisah yang lain ini juga tak kalah menarik ya, kebersamaan beliau dengan Rasulullah sepulang dari sebuah peperangan. Jabir bin Abdullah ini berjalan di samping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangin teman-teman sekalian, berjalan ya, dan waktu itu beliau naik ke seekor unta yang ada yang mengatakan keledai. Pokoknya unta hewan yang nggak bagus lah ya. Jadi bukan ukuran yang bagus. Anak muda ya, waktu itu mungkin usianya sekitar 16 tambah 5 ya mungkin 21-22 tahun ya, sekitar itulah, masih relatif muda. Dalam perjalanan dari suatu peperangan, ada yang mengatakan perang Bani Mustaliq ya, menuju ke Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah ya menghampiri Jabir bin Abdullah ini dan kemudian bertanya kepada beliau. Dan ini seni berkomunikasi ya. Jadi Dr. Al-Arifi dalam bukunya Istamti' Bihayatik menuturkan ulang kisah ini. Kata beliau ini bagian dari seni fannu al-muamalat Rasul ma'an nas. Bagaimana Nabi bermuamalah dengan orang-orang, dengan memilih tema yang pas ya untuk usianya ya. Dan di hadapan Nabi ini ada anak muda, maka materi pembicaraan yang akan dibahas tentu yang berhubungan dengan anak muda juga, yang kira-kira digembari oleh anak muda. Temanya bukan tentang perang, temanya bukan tentang bisnis, tapi Nabi mengajukan suatu pertanyaan yang menarik. Apa kata Rasul kepada Jabir bin Abdullah? Ya Jabir, kata Rasulullah ya, hal tazawwajta, udah nikah? Ini tema yang menarik bagi anak-anak muda. Kata Jabir menjawab, tazawwajtu ya Rasulullah ya, saya sudah menikah ya Rasulullah. Kata Rasul, hal tazawwajta bikran am sayyiba, yang kau nikah itu janda atau perawan? Sayyiban ya Rasulullah, janda ya Rasulullah. Ini membuat Nabi kaget, anak muda nikahin janda gitu kan. Nah tentu Jabir bin Abdullah punya alasan ketika Rasul kembali bertanya, kenapa engkau menikahi janda?
kenapa tidak menikahi perawan? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Ketika engkau menikahi perawan, gadis, engkau bisa bercanda dengannya dan dia pun puas bercanda denganmu. Apa jawab Jabir bin Abdullah? Dan ini menjadi alasan yang sangat prinsip. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Jabir bin Abdullah punya alasan mengapa dia menikahi janda. Nah, teman-teman hari ini yang menikahi janda, apa alasannya ya? Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya bacakan teksnya. Tufiya walidi waliya akhwat sighar. Ayah saya meninggal dunia. Wali akhwat sighar. Saya punya saudara perempuan yang kecil-kecil. Fakarihtu an atazawaja mislahunna. Saya tidak ingin menikahi wanita yang seusia mereka. Maksudnya perawan, gadis gitu kan. Fala tu'addibuhunna wala taqumu alaihinna. Karena bisa jadi dia belum bisa mendidik dan belum bisa mengarahkan adik-adik saya masih kecil. Fatazawwajtu sayyiban litaquma alaihinna wa tu'addibahunna. Jadi katanya sengaja saya menikahi janda supaya dia bisa mendidik adik-adik saya dan mengurusi mereka. Kira-kira demikian maknanya. Nabi tersenyum ya, dan demikianlah kisah tentang Jabir bin Abdullah ini ya. Bagaimana dia punya alasan ya, bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan orang lain, di antara saudara-saudaranya ya, yang masih kecil, yang perempuan semua ya. Nah, kisah yang lainnya ini juga tak kalah menarik ketika Jabir bin Abdullah ini menawarkan unta kepada Rasulullah SAW. Unta yang tidak bagus ya. Tapi di sini kita melihat bagaimana baginda Rasul begitu care, begitu peduli dengan sahabatnya. Ketika dia ingin menjual unta itu, sebenarnya dia butuh duit, maka terjadilah negosiasi. Nabi ingin menolong orang ini tapi dengan cara yang mendidik. Dan akhirnya deal ya, sekian dinar pada waktu itu ya, unta dijual. Tapi begitu sudah terjual ya, Rasulullah SAW mengambil uang tersebut dan dikembalikan kepada dia, lalu untanya pun dikembalikan kepada Jabir bin Abdullah ya. Ini cara Rasulullah, teman-teman sekalian, yang menolong seorang sahabat beliau ya, dengan cara yang unik ya. Pertama, Rasulullah ingin mengetahui bahwa betul-betul orang-orang ini perlu dibantu ya, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya ya. Selepas Rasulullah SAW meninggal dunia, Jabir bin Abdullah ini membersamai para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman ya, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib sampai kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dan pemerintahan setelahnya. Dia diberikan oleh Allah SWT usia yang sangat panjang. Dikisahkan setelah ikut serta dalam berbagai jihad ya, fisabilillah, membebaskan wilayah Syam di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid. Dia juga ikut ya, mengepung Damaskus ya. Dan ketika terjadi perang Siffin ya, dia berada di pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan selepas itu dia banyak berdiam di Masjid Nabawi ya, meriwayatkan hadis. Karenanya Jabir bin Abdullah ini disebutkan termasuk urutan yang ke-6 dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Beliau meriwayatkan 1540 hadis. Yang sepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim ada 60 hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ada 26 hadis, dan sisanya 126 hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dan dia meninggal dunia pada usia yang tua, 94 tahun, dan dia termasuk sahabat Nabi yang terakhir wafat di Madinah ya. Jadi setelahnya tidak ada lagi sahabat Nabi yang meninggal. Dia akhir sahabat Nabi yang paling akhir ya, meninggal di Madinah Al-Munawwarah.
Jabir bin Abdullah telah menghabiskan usianya untuk Islam. Dia ikut berjihad bersama Rasulullah, mendampingi beliau, mendampingi para sahabat, dan juga meriwayatkan hadis kepada kita sampai hari ini. Karena itu cukup banyak hadis-hadis Rasulullah yang kita terima dan bersumber dari riwayat Jabir bin Abdullah. Maka kita suka baca hadis an Jabir ibni Abdullah, an Jabir ibni Abdullah. Inilah orangnya, ya, seorang sahabat Nabi terkemuka yang membersami Rasul dalam sebuah kesempatan bersama beliau, ya. Kita ketemu lagi pada kisah berikutnya bersama orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.